Kalau manajer harus laporan presentasi laporan akhir tahun misalnya ke bosnya, yang dipentingkan sama bosnya adalah konten, bukan intonasi. Bahkan bosnya juga nggak terlalu ambil pusing dengan bahasa tubuhnya. Halo leader, ketemu lagi dengan saya Prima Anugrah dan masih ditemani oleh secangkir kopi dan onde-onde. Onde-onde ini ya turut menemani dan sebagai pendamping kopi biar makin enak, biar makin mantap dalam menikmati obrolan pada hari ini. Dan masih dengan tamu saya yang senantiasa setia untuk hadir menemani teman-teman juga di sini, yaitu Coach Surya Kresnanda. Oke. Tapi ngomong-ngomong, ini baru pertama kali loh saya minum kopi sama makan onde-onde. Baru pertama kali? Baru kali banget. Betul, bakpia pernah, kurma pernah, roti pernah, baru sekarang ini. Nah, berarti ini nggak boleh dilihat aja ya, Des. Berarti juga memang harus dinikmati ya, gitu. Oke. Kembali ke materi ya. Kita coba ngobrol-ngobrol deh, gitu, ngobrol-ngobrol. Ngobrolin apa? Kenapa? Ngobrolin apa nih kita? Ini nih. Jadi sebenarnya tuh keresahan ya. Jadi tidak hanya keresahan orang-orang, tapi juga saya juga gitu, keresahan saya juga gitu. Selama belajar public speaking, teman-teman mungkin juga merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi saya ini, teman-teman juga mungkin ya, sudah belajar namanya public speaking mulai dari teori A sampai Z itu udah lama. Banyak, udah kayak spons nih, jadi zep, udah saya serap nih. Cuma kenapa pada prakteknya ketika kita diberikan kesempatan untuk berpublic speaking, hasilnya itu kayak nggak jauh beda gitu loh dari pertama kali saya belajar, dari pas awal-awal saya belajar. Padahal kurun waktunya juga sudah lumayan sih, udah cukup memakan waktu. Kira-kira apa ada yang salah gitu ya dalam proses belajar kami dalam berpublic speaking itu? Kalau menurut Mas Surya sendiri gimana tuh? Jadi udah belajar banyak, bolak-balik ikut pelatihan sana sini, baca buku macam-macam. Baca buku, benar. Tapi kok nggak berubah? Iya. Disuruh maju kok masih deg-degan. Iya benar gitu. Dan masih udah ntar aja deh tuh. Berarti kan sama aja tuh gitu. Berarti pelatihan selama ini kok nggak ngefek apa-apa? Memang ada yang salah dengan proses itu gitu loh Mas. Oke. Nah, berarti sudah belajar banyak tapi tidak merasakan perubahan. Betul. Nah, saya belajar dari bukunya Ken Blanchard. Ken Blanchard punya buku judulnya No Can Do. No Can Do. No ya, Can Do. Beliau di situ menceritakan proses belajar orang itu mulai dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu itu pertama. Terus dari tahu melakukan. Ya. Lalu dari melakukan, baru konsisten melakukan. Oke. Nah, kalau kita baca buku, ikut pelatihan-pelatihan, seringkali yang terpenuhi itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Atau mungkin kalau mau kita tambah dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi memang dari tahu menjadi melakukan itu prosesnya beda, Mbak. Dari tahu menjadi melakukan. Itu prosesnya beda. Gimana tuh? Artinya tidak lantas kalau kita tahu pasti melakukan. Belum tentu ya? Belum tentu. Nah, gini deh misalnya, gini, Mbak Prima tahu kalau olahraga tiap hari itu sehat kan? Tahu. Tahu ya? Tahu. Pengen sehat ya? Pengen dong. Pengen. Olahraga tiap hari nggak? Enggak sih. Iya. Ya olahraga kalau inget gitu. Kalau inget nih Mbak tahu nggak kalau gula itu nggak sehat buat badan? Iya tahu. Tahu. Kalau dalam dosis yang Terus pengen sehat? Pengen. Ya. Kalau ada onde-onde gini cenderung dimakan apa enggak? Ya cenderung dimakan dong kan ya, kan sayang, penyayang sih. Penyayang gitu. Karena penyayang jadi sayang dong kalau dia disuruh ngeliatin kita kayak begitu tapi nggak dinikmati kan sayang gitu. Nah, berarti kan kita tahu tidak lantas melakukan. Iya sih, iya benar. Benar ya? Karena saat kita melakukan
saat kita mau melakukan, nih kita misalnya habis belajar public speaking, kita mau melakukan, ada faktor lain yang bermain. Contohnya? Kenapa sih ondel-ondel masih dimakan? Kan enak, udah kebiasaan lidah kita, bener? Kebiasaan dengan manis, apalagi kalau orang Jawa kan, cenderung makanannya memang manis. Kita kalau mau melakukan sesuatu yang baru, yang tidak biasa kita lakukan, ya berat memang, Pak. Ada rasa nggak nyaman dulu, nggak nyaman gitu ya. Apalagi tidak nyaman, kita seringkali dikondisikan tidak nyaman kalau salah. Iya. Sudahlah nggak biasa, terus kalau salah gimana? Akhirnya nggak melakukan, boro-boro melakukan konsisten, Mbak. Melakukan aja masih takut aja gitu ya. Udahlah nggak biasa, takut salah. Terus tuntutan dari diri sendiri juga, kan aku udah belajar nih, masa nanti salah, kok sama gitu. Kok sama? Iya sih. Ya kan? Jadi kadang-kadang kutukan juga banyak belajar, itu makin banyak tahu yang benar, itu malah makin takut salah. Iya benar juga. Iya. Gak tau deh teman-teman yang nonton pada ngerasain gitu nggak sih? Kayaknya sih sepakat ya, sebagian besar sepakat ya teman-teman. Ini juga ya saya rasakan juga sih benar-benar. So, nah itu baru satu hal, Mbak. Dari yang soal belajar ya. Tahu dari tahu menjadi melakukan. Sekarang kita bicara yang konteks public speaking. Seringkali yang kita ketahui dari proses belajar tidak kontekstual dengan apa yang perlu dilakukan di lapangan. Contoh ya, ini saya sering ketemu. Kalau ikut belajar public speaking, yang paling sering dilakukan dalam pelatihan-pelatihan di mana-mana adalah melatih bahasa tubuh, melatih intonasi, bagaimana kita suara perut. Di mana-mana kayak gitu. Iya. Udah ribet sama ini ya. Ya udah kayak standar aja gitu. Udah standar. Pertanyaannya sekarang begini. Kalau seorang manajer harus presentasi laporan di depan bosnya, apa perlu melatih sedalam itu suara perut? Udah gak kepikiran sih, udah ribet sendiri. Satu, dia nggak kepikiran. Kedua, bosnya juga nggak ambil pusing sama suaranya. Iya sih, betul kan? Betul. Sekarang benar kan? Kalau manajer harus presentasi laporan akhir tahun misalnya ke bosnya, yang dipentingkan sama bosnya adalah konten, bukan intonasi. Bahkan bosnya juga nggak terlalu ambil pusing dengan bahasa tubuhnya. Artinya, kalau kita mau presentasi ke depan bos, jangan-jangan yang perlu kita pelajari itu bukan intonasi dan bahasa tubuh, tetapi bagaimana susunan konten presentasi yang baik dan mudah dimengerti. Iya. Artinya, Mbak, public speaking itu luas. Sepakat. Yes. Public speaking untuk jadi MC beda dengan public speaking untuk jualan. Setuju ya? Setuju. Sama-sama public speakingnya sih gitu. Tapi memang keilmuannya, tata caranya mungkin ada perbedaan di situ. Tapi sebagian besar orang public speaking itu ya pidato, ya sambutan, ya MC. Gitu. Mimpin rapat itu belum tentu juga ya sebenarnya ilmunya sama gitu. Even misalnya gini, belajar public speaking itu adalah itu yang biasanya standar, harus pembukaan, isi, penutupan. Apakah iya? Saya pernah ketemu klien. Klien seorang anggota dewan. Mas, tolong saya dilatih privat one on one public speaking. Saya tanya tuh. Nggak tiba-tiba, ayo Pak kita belajar intonasi. Gitu. Saya tanya dulu, Pak kebutuhan public speakingnya apa? Buat debat di apa kalau anggota dewan itu? Ya rapat-rapat dewan. Mereka kan seringkali mau mengajukan program usulan, lalu didebat sama yang lain, dia mesti bisa debat. Ini juga public speaking. Tapi apakah ilmu debat itu, public speaking dalam konteks debat, itu sudah masih berlaku tuh pembukaan, isi, penutupan? Enggak, iya. Enggak, udah keburu di debat duluan sih kayaknya. Dianya baru pembukaan, langsung gitu. Benar juga ya, gitu. Iya. Artinya apa?
tadi kan kita bicara dari tahu menjadi melakukan itu sudah berat. Berat Nah, banget. sekarang begini, proses belajar entah baca buku, ikut pelatihan itu kan membawa dari yang tidak tahu menjadi tahu, memberi dia pengetahuan, atau mungkin juga memberi dia keterampilan. Harapannya dia bisa melakukan sesuatu di tempat kerjanya, betul kan? Iya, mempraktekkan itu Mempraktekkan. ilmu yang sudah didapat. Betul. Gitu. Tapi ternyata yang dipelajari di pelatihan itu yang membuat dia tahu dan bisa bukan hal yang cocok dengan apa yang mesti dia lakukan di lapangan. Jadi kayak tadi itu contohnya, dia ikut pelatihan misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, akhirnya dia tahu ngomong di depan umum itu bahasa tubuh, intonasi, suara perut, suara dada, suara apa, suara diafragma gitu kan. Lalu dia suara kalbu, suara gaib. Dia suara gaib. Terus dia mau melakukan yang dia lakukan, konteks public speaking di tempat kerjanya tadi presentasi di depan bosnya, yang itu sebenarnya bahasa tubuh dan intonasi nggak kepake ya nggak perlu banget sih. Akhirnya, dalam konteks itu mungkin konteks yang lain kepake, tapi kan dia belajar butuhnya untuk presentasi di depan bos. Nah, teman-teman juga kalau belajar mesti tahu ini buat apa yang dibutuhkan gitu. Apa yang saya butuh ya ini ya. Saya tuh butuh pengetahuan untuk yang mana nih? Yang mana supaya membantu di lapangan. Yang paling penting kan membantu secara praktek di lapangan itu kan ya. Betul. Ilmunya sih ya penting, cuman ilmu tidak akan menjadi penting, akan menjadi percuma jika memang tidak sesuai gitu dengan yang dibutuhkan. Apalagi rutinitas ya dalam ya konteks profesional misalnya. Kan kita gini sih Mbak, kita menghabiskan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk belajar itu kan harapannya kepake ya. Iya, benar sih. Rugi dong. Gitu kan. Nah, makanya ini penting juga buat kalau kita mau belajar public speaking, kita tahu kita itu pakai buat apa. Lalu kita mesti cari tempat belajar atau cari sumber belajar yang memang pas dengan kebutuhan dia nanti melakukan apa di lapangan. Biar hasilnya dapet. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi selama ini mungkin keresahan-keresahan kita ya gitu. Kenapa sih kok udah belajar, udah lama, udah ini itu segala macam, tapi kok malah bingung gitu loh. Perasaan udah tahu tapi kok dalam konteks ini nikmati guys, nikmati loh. Ya sininya ternyata enak. Enak ya, dibilang juga sayang, ngelihatin kita nggak dimakan kan sayang ya gitu. Jadi itu ya guys ya, kita harus tahu kalau misalnya kita memang ingin belajar public speaking, kita harus paham dulu nih, kita belajar ini untuk kebutuhan apa. Kita harus paham tentang kebutuhan dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita belajar ilmu hanya sekedar belajar lalu kemudian setelah keluar dari pelatihan kok nggak cocok, kan rugi ya, karena ada waktu, tenaga, biaya yang dikeluarkan. Jadi supaya nggak rugi dan supaya semua ilmunya itu diterapkan dengan baik dan cocok, makanya kita harus tahu kebutuhan kita di awal gitu, supaya kita nggak salah pilih gitu ya coach ya, kurang lebih ya. Oke deh kalau gitu. Jadi sementara sampai di sini dulu, kita akan ketemu di pembahasan selanjutnya di episode berikutnya. Kita nanti akan bahas-bahas macam-macam ya. Kalau misalnya teman-teman memang ada sekiranya memang yang perlu dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekiranya kita nanti pengennya bahas apa nih gitu. Jadi kita nanti bisa dapat insight dari teman-teman semua. Oke, jangan lupa ya untuk like, share, subscribe, and komen gitu. Oke, dan saya Prima Anugrah. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa dan see you guys.